Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Bab 20. Hari pertama magang istri CEO. Heri Kusmanto berdiri menggunakan lututnya, berhadapan dengan Windini yang tengah tertidur pulas. Ia menatap wajah Windini lekat, tanpa ia sadari bibirnya melengkung sempurna. Kap. Satu ciuman kilas di kening Windini. Kau selalu ingin aku menggendongmu terus dengan tertidur sembarang seperti ini. Gumam Heri Kusmanto sambil menggendong Windini. Ia membawa Windini ke dalam kamarnya. Dengan hati-hati ia meletakkan badan Windini di atas tempat tidur dan menyelimutinya. Heri Kusmanto berlalu menuju kamar mandi untuk sikat gigi dan berganti pakaian. Heri Kusmanto naik ke atas tempat tidur menatap gadis yang berada di sampingnya. Kap. Satu kecupan kilas pada bibir Windini. Windini hanya menggeliat. Kenapa aku selalu ingin mengecup gadis bar ini? Aku sudah gile rupanya. Gumam Heri Kusmanto sambil merebahkan badannya, dan memeluk Windini erat. Jam 5 pagi Windini sudah terbangun dari tidurnya. Seperti biasa ia harus menyelesaikan tugas bersih-bersih di apartemen. Di mana aku? Kok bisa ada di sini? Gumam Windini. Saat menoleh ke samping, Windini melihat wajah tampan yang masih tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya begitu dekat sampai hembusan nafasnya terasa di kulit Windini. Dengan pelukan yang begitu erat, seakan enggan untuk melepaskannya. Kenapa kau seperti ini? Lama aku bisa meleleh dibuatnya. Tapi tidak Windini. Jangan sampai kau jatuh cinta dengannya. Ingat, dia sudah mempunyai kekasih dan cintanya hanya untuk kekasih-kekasihnya. Batin Windini menatap wajah tampan Heri Kusmanto. Sekilas Windini mengecup bibir Heri Kusmanto, dan turun dari tempat tidur secara perlahan. Windini melangkahkan kakinya menuju kamar miliknya untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Cukup lama Windini habiskan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sudah selesai semua, tinggal membangunkan pria bunglon itu. Ucap Windini berbicara sendiri saat menata makanan untuk sarapan mereka. Hai, bangunlah. Aku sudah menyiapkan air hangat untukmu mandi. Ucap Windini saat sudah berada di dalam kamar. Mata Heri Kusmanto masih menutup sempurna, namun tangannya menarik lengan Windini yang langsung terjatuh di atas tubuh tegap miliknya. Mau kemana kau? Aku belum mengizinkanmu untuk pergi, ucap Heri Kusmanto dengan suara khas bangun tidur. Aku mau siapkan pakaian untukmu, jadi lepaskan tanganmu ini. Ucap Windini berusaha melepaskan dekapan Heri Kusmanto. Kecup aku dulu. Apa? Aku bukan kekasihmu. Jangan kau masih bermimpi ya? Ucap Windini. Aku sudah sadar Nona, kau adalah istriku, jadi sudah seharusnya kau memberikannya, bahkan kau belum memberi hakku selama kita menikah. Ucap Heri Kusmanto. Kau terbentur apa sih? Pagi sudah ngelantur bicaranya. Apa harus aku ingatkan Tuan? Kita menikah hanya ucap Windini terpotong, karena tanpa perintah Heri Kusmanto langsung membersihkan bibir Windini begitu dalam, mengawali pagi dengan sebuah kesupan yang dibuat oleh Heri Kusmanto.
Windini tertunduk menyembunyikan wajahnya yang merona merah, jantungnya masih berdetak kencang. "Lepaskan aku, ini sudah siang, aku tidak mau terlambat di hari pertamaku magang," ucap Windini berusaha setenang mungkin. "Itu hukuman untukmu, kenapa kau keluar kamarku saat aku masih tertidur?" ucap Heri Kusmanto datar. "Cih, kalau aku tidak keluar kamarmu, mana bisa aku mengerjakan tugasku di sini? Kan kau pernah bilang aku tinggal di sini tidak gratis kan, dan kenapa aku bisa tertidur di kamarmu?" kesal Windini. "Kau berani sekali membantahku, mau aku hukum lagi?" "Hah?" ucap Heri Kusmanto pura-pura marah. Tidak, ucap Windini gugup sambil mengelengkan kepala cepat. "Baiklah, untuk hari ini hukuman untukmu cukup," ucap Heri Kusmanto santai dan melepaskan dekapannya. Windini berlari keluar kamar. Setelah menyiapkan pakaian untuk Heri Kusmanto bekerja, ia langsung masuk ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke perusahaan. "Kalau makan tuh duduk, kenapa makan seperti itu?" ucap Heri Kusmanto yang baru tiba di meja makan, melihat Windini memakan sepotong roti dan coklat panas sambil berdiri. "Ini semua karena ulahmu. Aku sudah terlambat di hari pertamaku magang," ketus Windini dengan mulut masih mengunyah roti. "Kamu menyalahkanku, mau aku hukum lagi?" ucap Heri Kusmanto datar. "Ah, kau selalu saja mengancamku Tuan Heri Kusmanto, ini sarapan untukmu. Dan aku pergi dulu, bye," ucap Windini memberikan makanan yang sudah diambilkan olehnya, dan pergi keluar apartemen dengan tergesa-gesa. "Kau sungguh wanita yang luar biasa, sesibuk apapun kau, tapi tidak pernah meninggalkan tanggung jawabmu," gumam Heri Kusmanto sambil tersenyum lebar. Ia menyantap makanan yang Windini buatkan untuknya. Windini berlari menuju gedung yang begitu megah yang menjulang tinggi. "Ba, permisi, saya mau tanya, tempat untuk anak magang di lantai berapa ya?" tanya Windini pada resepsionis. "Di lantai 5 Mbak," sahut salah satu resepsionis. "Terima kasih," ucap Windini berlari menuju lift. Bruk, Windini menabrak seseorang yang berada di depan lift. "Maaf, saya tidak sengaja," ucap Windini masih menundukkan kepalanya. "Kakak ipar," ucap Forsite. Windini membulatkan matanya dan segera menutup mulut Forsite dengan sebelah tangannya. "Kau jangan memanggilku dengan sebutan kakak ipar di sini, For," ucap Windini saat mereka berdua sudah ada di dalam lift. Beruntung di dalam lift hanya ada mereka berdua. "Kakak ipar sedang apa di sini?" tanya Forsite. "Ah, kau jangan panggil aku kakak ipar di sini, For. Aku sedang magang di sini. Aku tidak mau orang lain tahu kalau aku menantu dari keluarga Papa Soza," ujar Windini. "Kenapa? Seharusnya kau bangga Kak bisa jadi bagian dari keluarga Soza." "Aku tidak mau disebut wanita yang memanfaatkan keadaan, For. Aku masuk di sini juga dengan usahaku sendiri, bukan karena kakakmu," ucap Windini. Iya kak, maksudku Windini, hehehe,"
Ucap Forsite cengengesan sambil memperlihatkan dua jarinya yang berbentuk huruf V. Awas kalau kau sampai lupa. Ucap Windini sambil berlalu meninggalkan Forsite yang masih berada di dalam lift. Win, gue kira Elo gak dateng, kemana aja lo? Ucap Anggi yang sedang duduk di sofa dengan beberapa mahasiswa magang lainnya termasuk Nathan. Gue kejebak macet tadi, tapi gue gak telat kan? Tanya Windini. Lia beruntung Elo selamat Win, kita dari tadi masih nunggu di sini. Tapi Elo beberapa hari ini kemana aja gak ada kabar sama sekali, Kesal Anggi. Hehehe maaf gue sibuk. Ucap Windini cengengesan. Kalian semua ikuti saya. Ucap perempuan parubaya bernama Ibu Maya yang baru tiba. Kalian akan ditempatkan di berbagai departemen di perusahaan ini, jadi bekerjalah semaksimal mungkin. Ucap Maya yang sudah berada di dalam ruangan. Setelah menempatkan beberapa mahasiswa magang di berbagai departemen, beruntung Windini dan Anggi ditempatkan dalam satu departemen, hanya Nathan yang berbeda departemen. Windini sudah mulai disibukkan dengan berkas yang harus ia kerjakan. Windini tolong kau fotokopi berkas ini. Ucap salah satu karyawan. Baik. Saat Windini hendak ingin menuju mesin fotokopi, tidak sengaja ia berpapasan dengan Heri Kusmanto. Dengan segera Windini tertunduk, berharap Heri Kusmanto tidak mengenalinya, dan beruntung Heri Kusmanto tidak mengenalinya, bahkan menoleh pun tidak. Heri Kusmanto berjalan dengan muka datar dan dingin, namun banyak para wanita yang semakin penasaran dan tergile-gile olehnya. Cih, kenapa wanita yang melihat dia begitu tergile-gile sih? Batin Windini melihat punggung Heri Kusmanto yang makin menjauh dari pandangannya. Sore hari Windini baru sampai menuju apartemen. Dengan langkah gontai Windini membuka pintu. Ternyata si pria bunglon itu belum pulang juga. Gumam Windini. Windini menuju kamar mandi. Ia ingin merendam di dalam bathtub menghilangkan rasa lelah karena seharian ia bekerja. Usai membersihkan dirinya, Windini memasak nasi goreng dan telur ceplok, karena menurut Windini masakan tersebut cepat dan simpel untuknya, karena sebelumnya Heri Kusmanto sudah menelpon kalau ia ingin makan di luar. Aku sangat lapar, kau masak apa malam ini? Tanya Heri Kusmanto tiba-tiba masuk ke dapur. Windini terlonjak kaget, dan mengelus-elus dadanya. Kau selalu saja membuatku jantungan. Kapan kau pulang? Aku membuat nasi goreng dan telur ceplok aja. Kesal Windini. Heri Kusmanto tidak memperdulikan ocehan Windini. Ya sudah siapkan cepat, ku tunggu di meja makan. Ucap Heri Kusmanto dengan wajah datar dan berlalu meninggalkan Windini. Cih, selalu saja seenaknya. Dasar pria bunglon gile, sikapnya selalu berubah-ubah. Gerutu Windini masih mengaduk-aduk nasi goreng di dalam wajan. Silakan dinikmati tuan. Ucap Windini memperagakan seperti pelayan restoran, setelah nasi goreng sudah siap untuk disajikan. Heri Kusmanto hanya cuek dengan wajah datarnya. Lanjut ke bab 21.